Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam channel Exit 93. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba membuat konten baru ya. Ini sebenarnya juga baru belajar dan mencoba mengenal lebih jauh tentang apa itu chat GPT yang akhir-akhir ini sedang viral di internet. Kenapa itu menjadi viral? Tentunya banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari penggunaan chat GPT tersebut. Baiklah teman-teman, untuk menyingkat waktu, sekarang kita coba ya bagaimana cara mengakses dan menggunakan chat GPT dimaksud. Selamat mengikuti. Untuk mengakses laman chat GPT cukup kita ketikkan di mesin perambah, yaitu kita ketik aja chat GPT, kita enter. Nah, di paling atas ini kita akan mendapatkan laman di mana chat GPT tersebut berada. Dia di openai.com. Kemudian kita klik aja di laman ini. Nah, ini kita udah mulai masuk ke halaman chat GPT ya. Kita klik di try chat GPT. Nah, ini biasanya chat GPT akan meminta login terlebih dahulu karena tadi saya udah login. Jadi dia langsung masuk ke halaman muka dari chat.openai.com. Nah, disinilah halaman chat GPT dimulai. Di sini ada keterangan bahwa chat GPT itu mempunyai beberapa kelebihan ya, atau kemampuan. Jadi pertama, chat GPT itu akan mengenali bahwa kita setelah memberikan instruksi itu akan diingat oleh chat GPT ini. Yang kedua juga, user itu bisa memberikan follow up. Follow up itu maksudnya ya, bila ada hal-hal yang kurang tidak sesuai itu dapat dilakukan koreksi. Kemudian yang ketiga yaitu chat GPT itu sudah dilatih, jadi bisa dia menolak instruksi yang mungkin tidak sesuai dengan etika. Di samping mempunyai kemampuan ini, ChatGPT juga mempunyai beberapa kelemahan. Antara lain yaitu kadang-kadang dia menggenerate informasi yang kurang benar atau tidak benar gitu ya. Kedua juga kadang-kadang menghasilkan instruksi yang bisa merugikan atau konten-konten yang bias. Dan ketiga juga dia mempunyai batasan ya, pengetahuan tentang dunia ini dan kejadian-kejadian setelah tahun 2021. Untuk mengenal lebih jauh tentang chat GPT ini, kita ketikkan aja instruksi di sini ya. Misalnya kita menanyakan apa sih itu OpenAI, kita ketik dalam bahasa Indonesia aja ya teman-teman. Nah, di sini dia memberikan jawaban ya teman-teman. Jadi OpenAI itu didirikan tahun 2015 oleh beberapa tokoh seperti dimaksud di tulisan ini ya. Nah, digunakan untuk kepentingan umum yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kemudian kita coba lagi tanyakan tentang apa itu chat GPT. Ini jawabannya adalah contoh model bahasa alami besar yang dilatih oleh OpenAI.
Kemudian kita coba untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ya teman-teman. Kita misalkan kita tanyakan kapan ya proklamasi kemerdekaan Indonesia. ChatGPT di sini menjawab dengan tepat ya, tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian kita coba lagi ya tentang sejarah juga nih. Misalnya nama presiden ya, siapakah nama presiden dan wakil presiden Indonesia sejak tahun 1945. Kita enter. Nah, ini dia memberikan daftarnya teman-teman. Apakah ini benar? Ya, tentunya kita harus bandingkan dengan referensi yang terpercaya ya teman-teman. Nah, ini dia memberikan jawaban juga nggak langsung ya teman-teman, tapi secara kayak kita chat gitu ya. Jadi baris per baris per baris gitu. Kemudian kita coba lagi misalnya pertanyaan geografi teman-teman. Kita tanyakan tolong sebutkan 10 pulau terluar Indonesia. Sekarang apa jawabannya ya? Nampaknya kelihatan agak lambat ya teman-teman. Nah, inilah daftar 10 pulau terluar dari Indonesia. Mungkin kalau jawaban ini kita merasa kurang puas, kita bisa melakukan regenerate respon ini teman-teman. Coba kita coba ya. Nah, dia akan memberikan jawaban lainnya ya. Mungkin di sini ada yang berbeda. Jadi bila ada dua jawaban, dia akan terlihat di sini nih. Ada dua jawaban yang kita minta. Kemudian kita coba pertanyaan lain lagi, misalnya mengenai apa ya? Vlogger lah katakanlah gitu. Coba tolong sebutkan 10 vlogger dengan subscriber terbanyak di Indonesia. ChatGPT akan menjawab seperti ini. Apakah urutan ini benar teman-teman? Saya sendiri kurang tahu ya. Inilah jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Kemudian kita coba menguji lah bahasa Inggris misalnya. Kita mempunyai kalimat misalkan tolong koreksi kalau salah. Dari kalimat I went to the office tomorrow. Apa jawabannya?
Nah inilah teman-teman, ternyata benar juga ya, kalau I went tentunya ini past tense, tapi yang kita minta kan tomorrow. Jadi dia apa ya, menjadikan kalimat tersebut dikoreksi menjadi bentuk apa ini namanya, bentuk future ya. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita coba dengan pertanyaan misalnya tentang resensi buku. Tolong berikan kesimpulan dalam 100 kata tentang buku Seven Habits of Highly Effective People. Apa jawaban ChatGPT? Ini dia. Nah, di sini disebutkan bahwa Seven Habits of Highly Effective People itu adalah tulisan dari Stephen R. Covey. Lumayan bagus ya teman-teman ya. Kita bisa melihat apa nih, semacam ya resensi lah tentang isi dari buku tersebut, sehingga apakah kita akan tertarik untuk membeli buku tersebut atau tidak. Mungkin kita membutuhkan jawaban lain, coba kita regenerate responnya ya. Oke. Nah ini dia. Kebetulan buku ini saya juga udah pernah baca ya, mungkin 10 tahun yang lalu kali. Ternyata buku ini emang cukup bagus sih, baik untuk kebutuhan personal ataupun untuk karir kita. Bagus ya teman-teman ya. Sekarang kita beranjak ke pertanyaan misalnya tentang apa ya, tentang elektronik misalnya. Coba kita buat pertanyaan, berapa resistensi dari rangkaian resistor yang dirangkai secara seri dengan resistensi masing-masing 10 kilo ohm, 5 kilo ohm, dan 7 kilo ohm. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk rangkaian yang seri itu cukup menjumlahkan nilai resistensi dari masing-masing resistor tersebut, sehingga diperoleh resistensi dari rangkaian resistor tersebut adalah 22 kilo ohm. Mungkin kita uji ya bagaimana dia mengingat perintah sebelumnya. Sekarang kita tanyakan berapa resistensi rangkaian tersebut bila resistor dirangkai secara paralel. Oke. Nah, hitungnya ternyata diseper dulu kan ya. Jadi seper RT
sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Jadi akan diketahui resistensi total adalah sebesar 2256,73 ohm. Keren ya teman-teman ya, bisaan ini ChatGPT. Baiklah teman-teman, sekarang kita mencoba dengan pertanyaan matematika sederhana ya. Sekarang kita coba buat soalnya. Jika X sama dengan 100 dan Y sama dengan 250, berapakah X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah 16.625.000. Jadi sesuai dengan hitungan saya di Excel ya teman-teman. Udah klop nih berarti. Kemudian kita coba lagi membuat soal yang udah saya konsep terlebih dahulu. Ini adalah contoh ya. Misalkan ini ada lembaga kursus yang memberikan kursus kepada 3 siswa. Kursus yang diberikan adalah matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris. Yang akan kita tanyakan adalah jumlah nilai per siswa dan rata-ratanya. Kemudian juga nanti akan ditanyakan juga nilai per mata pelajaran untuk seluruh siswa. Di samping jumlah juga rata-rata nilai tersebut. Adapun soalnya udah saya coba bikin, ini harus logis ya teman-teman, karena biar dikenali oleh ChatGPT. Kemudian kita copy saja ini soalnya, kita paste di sini. Coba kita lihat hasilnya. Ini adalah nilai per mata pelajaran dengan total 400 untuk B 395 dan C 425. Kemudian rata-rata nilai untuk semua mata pelajaran siswa A adalah 80, B 79 dan C 85. Kita lihat nilai di Excel ya teman-teman. Ini udah saya buat sesuai ya teman-teman. Ini menggunakan sum kalau di Excel. Untuk rata-rata kita menggunakan average. Kemudian untuk yang bawah, nah ini kita buka aja ya. Oke, inilah nilai per masing-masing mata pelajaran. Yang kita tanyakan adalah jumlah dan rata-ratanya. Ini pertanyaannya. Kita copy, kita bawa ke ChatGPT. Jadi pertanyaan ini adalah menyambung dari pertanyaan di atas ini teman-teman. Jadi benar, emang ChatGPT itu mengingat perintah sebelumnya. Jadi kita lihat bahwa nilai matematika adalah 255, bahasa Indonesia 235, IPA 250, IPS 235 dan bahasa Inggris 245. Kemudian untuk rata-ratanya
per masing-masing mata pelajaran adalah seperti ini, 85, 78,33, 83,33 dan seterusnya. Ternyata nih hasilnya dibulatkan, tidak ada angka pecahan. Coba kita cek di Excelnya. Nah, ini berarti kita coba bulatkan aja ya. Apakah sama teman-teman? 85, 78, 83, 78 dan 82. Bener ya teman-teman? Oke, demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konten ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin insya Allah di lain waktu kalau ada kesempatan saya akan membuat konten lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.